Berita utama kembali, saudara. 2 hari lagi debat calon wakil presiden akan digelar. Publik pun menanti ide dan gagasan seperti apa yang nantinya akan mereka sampaikan. Latar belakang yang beragam dari ketiganya tentu membuat masyarakat semakin penasaran. Mampukah para cawapres nanti menyuarakan isi pikiran mereka dengan jelas hingga bisa menggayat hati para calon pemilih? Performa calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, jadi salah satu yang ditunggu-tunggu. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ahmad Muzani, menyebut ada stigma tertentu pada kemampuan Gibran dalam berdebat. Namun Gibran justru diyakini akan mampu memberi kejutan dalam debat nanti. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bahkan mempercayakan sepenuhnya pada pendampingnya di Pilpres 2024 tersebut. Prabowo percaya 100% dengan calon wakil presidennya. Pak Prabowo mengerti betul, merasa Pak Mas Gibran mengerti betul apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan, masalah-masalah apa yang akan dikemukakan, termasuk solusi apa yang menjadi alternatif bagi penyelesaian atas masalah itu. Maka itu debat nanti akan menimbulkan kejutan. Dalam beberapa kesempatan muncul pertanyaan seputar ketidakhadiran cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam acara debat ataupun dialog capres-cawapres. Namun Gibran pun menjawab bahwa dirinya hanya akan datang dalam forum debat resmi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, yang bilang bahwa tampil atau tidak tampilnya Gibran ke publik merupakan bagian dari strategi. Sementara itu, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar optimistis akan penampilan Caimin dalam debat nanti. Juru bicara Timnas Amin, Angga Putra Fidrian, meyakini hal itu melihat dari rekam jejak cawapres nomor urut 1 sebagai aktivis, eksekutif maupun legislatif. Timnas Anies Imin menyoroti cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sebagai lawan berat Caimin dalam debat Jumat mendatang. Karena beliau juga punya rekam jejak yang panjang ya dalam konteks aktivisme dari mahasiswa, debat-debat di DPR, di MPR. Beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Caimin itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Caimin cuma Mahfud MD kira-kira bisa. Dan saudara, siap-siap untuk debat nanti, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan membahas soal ekonomi makro. Persoalan ekonomi jadi garis besar tema yang dibahas dalam debat kedua jelang Pilpres 2024 yang resmi diadakan KPU. Gibran juga mengaku telah mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan debat nanti. Ia pun hanya menjawab santai saat ditanya soal dirinya yang dianggap tak bisa berdebat karena irit bicara. Cawapres gimana? Saya sebenarnya terakhir jawab itu terus loh. Gimana apa aja tuh persiapannya Bang Gibran? Ya, pendalaman materi dan lain-lain. Ya, pendalaman materi. Udah. Materi apa aja? Materinya apa aja sih? Rencananya Bang? Kita yang jadi lawan terberat kan tadi ya sesuai temanya. Sama halnya dengan Gibran, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga menyatakan kesiapannya dalam menghadapi debat cawapres. Soal teknis debat, bagi Imin tak ada tema yang menguntungkan atau merugikan baginya. Untuk debat Jumat nanti, ia mengaku membaca-baca kembali materi-materi serta visi misi yang diusung pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Menurut Caimin, persoalan ekonomi mengambil bagian mayoritas dalam visi misi Amin. Yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi misi itu adalah ekonomi. Dan tentu ini pekerjaan yang harus serius karena memilah-milah dengan 6 tema itu harus kita pilah-pilah mana yang fokus dari visi misi Amin itu. Bersiap aja di situ. Seperti halnya cawapres Muhaimin Iskandar dan juga Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga menyatakan kesiapannya jelang debat cawapres pada 22 Desember 2023.
Mahfud juga mengaku banyak membaca terkait persoalan ekonomi. Meski ia menyebut tak ada persiapan khusus termasuk soal pertanyaan yang akan dilontarkan terhadap cawapres lainnya. Menurut Mahfud, Caimin dan Gibran sama-sama merupakan lawan yang berat dalam debat nanti. Baca-baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada gitu. Tidak harus khusus membaca gitu di koran. Oh ini bicara apa nih? Oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi. Ini saya siap, saya tidak harus tahu dia sosok bagaimana. Tapi katanya Mas Jarod, Mas Gibran punya keunggulan tersendiri dibandingkan dengan cawapres lain. Ya mungkin. Mungkin aja. Udah nyiapin pertanyaan soal Sudestet, Bro? Wah, nggak penting. Pertanyaannya spontan aja. 100% udah siap berarti ya? Wah, 100% siap. Nah saudara, pada debat kedua dalam rangkaian 5 kali debat Capres-Cawapres ini ada yang berbeda dengan konsep debat sebelumnya. Setelah menimbang masukan dari masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres, Komisi Pemilihan Umum akan menyediakan podium sederhana untuk masing-masing calon hingga debat kelima nanti. Sementara untuk debat kedua yang melibatkan para cawapres, KPU telah menyiapkan 11 pakar sebagai panelis dari berbagai macam latar belakang, mulai akademisi hingga pengamat. Panelis merumuskan pertanyaan kepada kandidat seputar ekonomi hingga infrastruktur dan perkotaan dengan total 6 tema dibahas. Dan seperti halnya saat debat pertama, kali ini saat cawapres berlaga, ada para capres yang juga ikut hadir dan melihat jalannya debat. Masyarakat Indonesia kini menunggu kejutan apa yang akan dihadirkan para calon wakil presiden dalam debat cawapres nanti. Ketiganya akan mengupas persoalan ekonomi yang kerap kali jadi akar permasalahan dalam banyak aspek kehidupan di negeri ini. Gagasan-gagasan yang bernas pun ditunggu.